Halo semuanya, selamat datang lagi ke channelku Live Talk, dimana channel Live Talk yang membahas tentang seputaran hal-hal yang menurutku tidak penting atau penting bagi kalian. Mungkin kalian dapat mendengarkan channel Live Talk ini, atau mungkin kalian bisa habis yang pulang kerja, atau mungkin membutuhkan hiburan dari omongan yang tidak jelas. Mungkin kalian bisa mampir ke channelku buat join, buat ikut mendengarkan perkataan-perkataanku yang cukup membosankan, tapi mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian atau dapat menginspirasi kalian juga. Oke, di sini aku mau ngingetin lagi buat kalian yang mau join, bisa cerita-cerita sama aku, bisa mungkin menyampaikan pendapat. Mungkin kamu bisa hubungi aku di nomor di deskripsi. Mungkin kamu bisa cerita-cerita, mungkin kamu mau bercerita tentang hal-hal yang menurutmu lucu atau ingin hal yang dapat di-share ke teman-teman sekalian. Mungkin kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, sekarang aku mau membahas tentang kesuksesan ya, terutama tentang kesuksesan ini. Apakah sukses ini dapat diukur, atau apakah ada tolak ukur untuk kesuksesan? Mungkin beberapa dari kita pasti berpikir untuk sukses ini adalah orang yang mungkin kaya, bisa membahagiakan orang tuanya, beli mobil, atau memiliki bisnis besar. Apakah itu bisa dikatakan sukses? Mari kita gambarkan, atau mungkin aku memiliki sedikit perumpamaan untuk kalian. Kalau seumpama ada orang makan dengan porsi satu mangkok kecil, sedangkan ada orang satunya lagi makan dengan porsi super duper jumbo. Nah, menurut kalian gimana nih kalau misalnya, perhatiin baik-baik ya, kalau misalnya ada orang makan dengan porsi kecil, sedangkan ada satu lagi orang dengan makan dengan porsi yang jumbo. Nah, jika porsi itu dikebalikan, porsi yang orang yang makan sedikit dikasih porsi jumbo, sedangkan orang yang makannya super banyak dikasih porsi yang kecil. Nah, orang tersebut pasti, orang yang makan sedikit akan merasa mungkin makanan ini terlalu banyak, mungkin makanan ini tidak cocok denganku karena porsinya terlalu besar. Sedangkan orang yang makan banyak pasti merasa hal ini kurang, hal ini karena makanan dia sehari-hari banyak. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa melihat di mana setiap orang memiliki penilaian yang beda-beda tentang makanan, terutama juga tentang sukses. Sukses ini bukan berarti orang-orang yang memiliki patokan khusus untuk dapat berpikir bahwa mereka yang kaya, mereka adalah orang yang sukses, atau mereka orang yang punya bisnis besar adalah orang yang sukses. Bagi sebagian orang yang melihat sukses dengan kekayaan adalah sebuah kesuksesan, menurutku mungkin bisa dikatakan kurang benar, karena emang kesuksesan ini tidak ada tolak ukur tertentu untuk dapat menilai apakah dia sukses atau tidak. Karena dari orang yang kaya sendiri, apakah mereka waktu ditanya apakah kamu adalah orang yang sukses, pasti mereka bilang belum, karena sukses bukan soal persoalan tentang kaya. Sukses berarti adalah tujuan hidup. Sukses adalah tujuan hidup, di mana kita memiliki tujuan hidup, disitulah terletak kesuksesan kita. Kaya, jikalau ada orang yang kaya itu sudah berpatok bahwa kesuksesannya adalah kaya, berarti dia memang sudah mencapai titik kesuksesannya. Sedangkan ada beberapa orang yang tingkat kesuksesannya adalah di mana dia bisa membahagiakan orang tuanya, atau mungkin saya membahagiakan orang tuanya, mungkin punya 1000 rumah. Itu merupakan sesuatu tujuan dari hidup mereka sendiri untuk menjadi sukses. Kalau misalnya ada satu orang yang ingin buka toko kecil, tapi tujuan hidup dia untuk menjadi sukses adalah dia atau orang tersebut ingin membuka toko kecil. Jika dia sudah selesai membuka toko kecil, dia melanjutkan toko tersebut. Membuka toko kecil adalah suatu kesuksesan, karena orang tersebut yang ingin membuka toko kecil tadi, dia sudah menargetkan bahwa dia menargetkan kesuksesannya ada di toko tersebut. Membuka sebuah hal kecil atau membuka sebuah hal baru adalah kesuksesan. Ada anak kecil ingin bermain sepeda, tapi dia tidak tahu caranya naik sepeda seperti apa. Dia belajar dan akhirnya bisa. Mungkin itu merupakan
nilai hidup yang dia inginkan untuk meraih kesuksesan untuk dapat naik sepeda. Nah, dari di sini mungkin sukses tidak dapat diukur seperti sebuah porsi tadi. Sukses ini bisa dikatakan bersifat ambigu dan memiliki penilaian yang cukup luas. Bagiku seperti itu. Nah, sukses sendiri yang menentukan itu adalah kita. Saat kita kaya, belum tentu kita merasa sukses. Karena sukses bukan soal harta, tapi soal tujuan hidup yang akan kita tuju. Nah, mungkin beberapa dari kita mungkin bisa lebih memahami lagi. Sukses bukan berarti kita kaya, kita tajir atau dan sebagainya, tapi sukses ini adalah sebuah hal yang kita sendiri yang menentukan. Jika kita selalu memikirkan bahwa sukses adalah orang-orang yang memang benar-benar kaya atau mungkin mereka mencapai titik teratas sebagai orang yang memiliki rumah besar, menurutku itu salah. Karena orang dengan hal-hal yang kecil pun dia bisa sukses. Ada orang lain yang melihat kita merasa, wah dia sukses, tapi bagi kita sendiri apakah itu sudah sukses? Menurut kita belum, karena itu belum sesuai porsi kita. Porsi kita lebih besar, porsi kita di atas gunung, porsi kita lebih tinggi lagi. Mungkin kita ingin membeli sebuah pulau, maybe. Kesuksesan adalah impian yang kita raih dan itu bisa diwujudkan. Menurutku ya, kesuksesan adalah seperti itu. Ini emang pendapatku aja. Mungkin kalian ada beberapa pendapat yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Nah, dari apa yang aku bahas tadi, mungkin sukses tidak punya penilaian ya. Sukses bukan persoalan kaya atau penuh harta juga, tapi sukses adalah tujuan hidup yang akan kita raih. Sukses bukan untuk orang lain juga, tapi untuk pacuan diri kita untuk dapat meraih hal tersebut. Nah, dari sini mungkin sukses bagiku sudah aku jabarin. Mungkin kalian bisa utarakan pendapat kalian, atau kita dapat berdiskusi, saling bertukar pikiran agar kita dapat memberikan wawasan yang lebih banyak bagi setiap pendengar atau setiap pembaca dari komentar kalian. Nah, mungkin pembahasan pendek ini mungkin cukup menghibur kalian, atau mungkin malah kalian memiliki cara pandang yang berbeda. Sampai di sini dulu pembahasanku. Sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye bye.